Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Akil Ilham dengan NIM B1B1 22015 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang siklus dan struktur APBD di Provinsi Jambi. Baiklah, di sini kita akan memasuki pada siklus APBD Provinsi Jambi. Bisa kita lihat teman-teman bersama di gambar 1 dan 2 ini adalah ada tahapan penyusunan rancangan APBD dan proses perencanaan dan penganggaran. Siklus penyusunan APBD ini dimulai dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang berpedoman pada RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJMD dan RPJPD ini berisi visi-visi dan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu atau kisaran 20 tahun. Kemudian setelah RPJMD dan RPJPD disusun, tahap selanjutnya ialah penyusunan RKP atau yang biasa kita sebut dengan Rencana Kerja Pemerintah, yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. RKP ini menjadi dasar penyusunan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi. Setelah RKP disusun, tahap selanjutnya adalah KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, sebagai dasar penyusunan APBD. KUA dan PPAS ini berisi kebijakan umum dan prioritas penggunaan anggaran dalam 1 tahun. Setelah KUA dan PPAS disusun, tahap selanjutnya ialah penyusunan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah. RAPBD ini berisi rincian pendapatan dan belanja daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah RAPBD ini disusun, tahap selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah disetujui oleh DPRD, APBD ditetapkan menjadi Perda atau Peraturan Daerah APBD. Dalam siklus penyusunan APBD ini atau APBD provinsi, terdapat beberapa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyusunan RPJMD dan RPJPD, penyusunan RKP, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RAPBD, hingga pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD dan ditetapkan menjadi Perda APBD atau Peraturan Daerah APBD. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar APBD yang disusun dapat mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Kemudian untuk proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan pada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama pada bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Kemudian atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Eh, Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah, kabupaten atau kota setelah mendapat pengesahan dari gubernur yang terkait. Selanjutnya, menurut pasal 108 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006, apabila dalam waktu 30 hari atau 1 bulan setelah penyampaian Raperda APBD gubernur tidak mengesahkan Raperda tersebut, maka kepala daerah, bupati atau wali kota berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi peraturan kepala daerah. Kemudian ada evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD. Dan yang kemudian ada penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahapan terakhir ini adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah. Tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur yang terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal penetapan. Kemudian adapun pengertian dari APBD ialah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Penggunaan APBD adalah sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaran serta pendapatan. Adapun pentingnya APBD Provinsi Jambi ini ialah untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, dan juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Kemudian ada struktur APBD Provinsi Jambi. Yang pertama ada pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk kegiatan dan pembangunan daerah Jambi. Pendapatan daerah ialah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah yang di dalamnya berisi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain, PAD yang sah. Kemudian ada belanja daerah. Alokasi penggunaan dana untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib.
urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, eh, program, kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Kemudian ada pembiayaan daerah. Sumber pembiayaan lainnya yang meliputi pinjaman, dana perimbangan, dan sumber-sumber lainnya. Pembiayaan daerah ini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Adapun penerimaan pembiayaan ialah Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kemudian pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi yang pertama ialah pembentukan dan cadangan. Kemudian yang kedua ada penyertaan modal investasi pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga ada pembayaran uang pokok yang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah. Kemudian adapun kesimpulan dari struktur dan siklus APBD Provinsi Jambi ialah dengan memahami siklus dan struktur APBD Provinsi Jambi ini dapat diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif dan transparan. Baiklah, itulah penjelasan dari struktur APBD Provinsi Jambi ini. Dan yang kemudian ialah adapun yang perlu kita pahami adalah bahwasanya siklus APBD Provinsi Jambi ini melalui proses perencanaan dan penganggaran yang banyak atau tahapan yang banyak, sehingga kita bisa lebih memahami bahwasanya eh, bahwa siklus APBD Provinsi Jambi ini telah secara rinci dijelaskan dan kita sebagai mahasiswa harus bisa memahami tersebut. Dan kemudian tentang struktur APBD Provinsi Jambi ini eh, tentang pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah itu kita harus bisa memahaminya bahwasanya struktur APBD Provinsi Jambi ini meliputi dari tiga hal tersebut yang harus kita pahami dan kita eh, laksanakan ketika kita turun ke lapangan. Kemudian adapun tambahan dari belanja daerah adalah tambahan sedikit tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib terbagi menjadi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, peraturan penataan ruangan, perencanaan pembangunan,
perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan pada tentang materi hmm, siklus dan struktur APBD Provinsi Jambi ini. Eh, Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.